warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade udah masuk, silahkan. Mana nih yang lainnya? Baru berdua ya? Iya. Halo Bang Andi. Masuk. Baru selesai makan. Oke, nggak masalah. Minum dulu Kang, minum. Oke, saya buka ya, biarpun cuma bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast pertamanya Gauli Indonesia. Di sini kita bakal ngobrol hal-hal yang ringan-ringan aja tentang panahan, nggak usah yang berat-berat ya. Untuk kesempatan hari ini kita kenalan dulu yuk. Yang sudah masuk siapa aja nih? Mulai dari saya, Angki dari Bandung. Yuk, silakan. Ya. Cek. Hadir. Keturunan Sumatera Barat ya. Cek. Oke, nggak usah dicek, langsung aja, nggak usah dicek. Makasih. Kang Hendra, Yuk, Bang. itu silakan perkenalkan diri langsung. Oh iya. Ini Hendra dari Lombok. Jauh. Di sirkuit Mandalika ini sedang jaga. Gitu. Makanya nih ada suara ribut ini. Yang lain, Ya. Kang Andi. Ya, saya Andi dari Depok. Oh, Jawa Depok. Barat. Siap. Kang Saiful. Ya, hadir dari Magelang. Oke, kali ini kita bahas yang ringan aja tentang pengalaman memanah pertama kali dahulu. Awalnya gimana sih? Gitu. Siapa yang mau duluan? Silakan. Mungkin saya deh. Jadi kalau saya dulu pertama kali itu pertamanya tuh sekitar tahun 2017-an. Nonton ada Ini tentang siapa? Sorry. gimana Kang? Ada mobil lewat. Siapa ini tadi? Kang Andi? Ya, betul. Hendra ya? Andi. Ya, Kang Andi duluan. Silakan, Kang Andi. Ya, jadi mulainya sekitar 2017-an. Jadi suka nonton di Ampai itu. Dan ketemu sama bikin busur dari PVC. Nah, itu dulu Art Boyer kan dulu itu. Nah, itu kelihatannya gampang. Mulai terbang niru, pakai talinya juga pakai paracord. Nah, udah. Dulu waktu ngesut juga drawingnya tekniknya masih pakai teknik cubit karena LBS sekitar 10-15 LBS doang tuh dapatnya waktu PVC pertama kali. Itu sih pertama kali mulai tertarik sama panahan. Targetnya waktu itu cuma ditembak paling dari jarak 5 meter aja, nyobanya bisa 20 kali baru bisa kena tuh kardusnya gitu. Itu yang ngeracunin pertama kali siapa yang ngeracunin? Nonton ini YouTube nyasar tadinya bikin mainan apa, terus ada yang bikin panahan gitu. YouTube-nya siapa masih ingat? Backyard Boyer. Oh iya, yang PVC itu ya macam-macam. Ya, yang orang Jepang itu tapi tinggal di Amerika ya. Lupa saya namanya. Iya ada sih tapi aku juga lupa. Oke sip. Ada lagi itu aja? Itu aja dulu deh, mungkin yang lain dulu. Oke, Kang Ade, gimana Kang Ade? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai main panah itu di 2019. Baru ya? Awal COVID gitu ya. Nah, itu dikarenakan lihat anak itu udah gadget aja terus. Kadang-kadang jarak 3 meter kita manggil dia itu
nggak noleh, asik dia dengan gadgetnya gitu kan. Udah sama istri tuh pusing tuh gimana nih cara ngakalinnya nih. Nah, seminggu kemudian ada paket datang busur PVC itu yang pesan istri malah. Saya nggak tahu. Nah, pas saya dibuka, nah bingung. Ini makainya gimana? Busur PVC yang knockdown itu yang dipasang, bongkar pasang itu. Nah, iseng-iseng lah nyari di YouTube, ketemu. Akhirnya lihat waktu itu dimasukin sama Kang Radit masuk ke HBI kalau nggak salah itu 2019 tahun 2000-an 2019-an lah. Nah, ya awalnya begitu karena anak gitu kan, ya anak mau belajar kita kasih ajarin busur tapi kita sendiri nggak tahu, awalnya seperti itu. Nah lama-lama saya kasihkan sendiri tapi alhamdulillah anak juga ikut belajar dan akhirnya ya gadgetnya agak sedikit lumayan berkurang lah gitu. Masuk ke HBI, masuk ke HBI itu terus pertama kali anaknya sudah berapa Bang? Anaknya sekarang kelas 1 SMP sama kelas 5 SD. Udah besar ya. Nah terus yang awal yang kecanduan gadget itu yang usia berapa Bang? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya kan kalau sekolah kan belajar kan dia pakai handphone tuh. Online ya, onlinenya sebentar, belajar sebentar, gadgetnya yang lama main-main game online-nya itu. Itu sampai jarak kita 3 meter, kita panggil dia itu nggak noleh. Jadi apa karena dia nggak dengar, apa dia asik fokus dengan Oke, lanjut. Arahin ke busur. Nah terus awal pertama kali beli busur horsebow itu dia dikenalnya di HBI juga sih, di Muhammad Archery waktu itu. Beli busur Turki. Ya belajar. Lihat Justin, YouTube-nya Justin, Koh Justin. Kayaknya nih omnya nyantai gitu kan. Nah beraniin diri lah dia minta ke Justin, saya minta ini dong ajarin atau share di videonya basic teknik memanah. Tapi akhirnya dari Ko Justin dilariin ke Kang Sauki yang sebelumnya juga udah pernah chat-chatan juga sama Kang Sauki. Waktu itu sempat ada grup WA ya Kang Sauki ya yang bareng-bareng itu. Iya. Awalnya kan di situ tuh. Masih bingung kan waktu itu mau pakai main di Mamluk, Korea, Pago. Nah 3 itu tuh. Tapi ya itu serknya itu pas ngelihat Ko Justin itu formnya kan gitu kan. Iya. Lama-lama kok kayaknya asik nih formnya gitu. Santai formnya, tapi ada seninya gitu. Itulah mulai chat ke Kang Sauki sampai sekarang. Nah itu awal saya mengenal memanah ya, main-main panah dari situ. Gitu. Kalau Kang Andi gimana? Halo. Udah tadi yang dari Backyard Boyer terus mulai. Oh itu Kang Andi tadi ya, sorry. Iya. Kalau gitu Kang Saiful bukan? Iya Saiful Sugeng. Gimana Kang Saiful? Jadi kalau awalnya iseng sih, jadi waktu itu kerja di Jakarta ya, di Jakarta itu nggak ada temen, terus cari komunitas apa gitu kan, awalnya lihat ada komunitas slingshot itu kan, awalnya itu tertariknya sih nggak ke panahan, cuman ke slingshot aja. Pas habis gitu cari hardware-nya kan, cari slingshotnya kira-kira berapa nih harganya, murah mungkin gitu ya.
Nah, ternyata pas di searching gitu, kok mahal juga. Sampai 300 sampai 400. Nah, pas dilihat ada FB, ada di grup, ternyata ada yang jual busur murah juga gitu. Harganya kok nggak beda jauh sama slingshot. Nah, itu yang busurnya yang model yang itu kayak tadi Kang Andi itu, yang takedown R3 begitu. Nah, dari situ mulai coba-coba gitu kan. Mulai coba-coba. Nah, akhirnya setelah nyoba itu kan itu ya mohon maaf akurasinya kan agak ini ya enak gitu kurang, terus sensornya juga agak terang gitu. Nah, akhirnya saya coba-coba cari kebetulan terus kenal sama KJH Archery ya, pindah ke KJH Archery yang dari Sumedang itu. Saya tanya-tanya kira-kira apa nih yang enak gitu, yang nyaman. Nah, dari situ dia arahin tuh ke HB. Nah, mulai beli deh dari situ HB dan ya sampai sekarang. Gitu aja kan. Oke, kalau yang baru masuk ini Kang Andri Prianto, kenalkan Kang Andri. Dari mana Kang Andri? Oke, perkenalkan saya Andri Prianto nih, nama asli nih. Nama asli, nama udaranya, nama jalannya ini Ray dari Samarinda. Gimana ceritanya pertama kali dulu? Masih ingat nggak? Wah, kalau nyeritain pertama kali busur pertama itu Kan bisa pertama, pengalaman mana pertama aja. pengalaman memanah pertama. Oke. Kalau pengalaman memanah pertama kan kebetulan saya ini kan bela diri silat kan. Nah, bela diri silat itu punya sahabat istilahnya tuh yang duluan memanah. Itu sempet berapa kali dia ngajakin, saya nggak terus waktu itu. Akhirnya dipaksain bisa deh memanah. Ya awalnya sih interestnya tuh masih prosentasenya paling masih 20% lah. Karena kan masih main ini kan, masih main airsoft sama menembak waktu itu. Jadi ikut panahan tuh main panahan tuh masih 20% aja ke iniannya. Tetapi setelah dicoba dan disuruh 5 meter lah kemarin tuh pertama tuh, saya nggak malu. Karena saya orangnya kalau misalnya belajar tuh totalitas itu. Misalnya disuruh 5 meter ya 5 meter saya kerjain, nggak ada saya malu-malunya. Terus narik busur itu kemarin 30 lbs tuh nggak bisa, kayak kok berat banget gitu. Asli berat banget 30 lbs tuh kayak busur target yang mungkin kalau sekarang yang belum bisa ditarik dengan baik tuh 60 lah saat ini lah ya. Saat ini masih belum bisa ditarik dengan baik. Jadi kayak ngimpi aja bisa narik 30 tuh kayaknya bisa narik nggak tremor 30 tuh. Akhirnya dicoba pas ditembakin meleset semua arrow tuh ditembakin tuh 6 biji arrow meleset semua 6-6-nya itu dicobain. Akhirnya ternyata susah juga nih memanah nih. Nah dari situ akhirnya saya punya motivasi waktu itu, motivasi buat belajar lebih serius lagi. Akhirnya dari 20% langsung naik jadi 80% atensi saya waktu itu. Itu ceritanya awalnya. Mantap. Kalau saya sama dengan hampir sama dengan Kang Ade. Jadi awalnya yang manah itu anak dulu waktu di SMP berapa ya lupa, 3 tahun lalu. Ekskul, ada ekskul panahan kan, minta beli panahan ya. Anakku manggil tuh. Ya, dia ekskul panahan. Terus kita beli panahannya itu yang ini yang model recurve tapi yang PVC, tahu nggak? Pernah lihat.
model Yang sekarang Rego 300-an ribuan yang harganya segitulah, yang dalamnya isi bambu. Oh iya, Ah, R3 itu ya. ya. Itu yang dibelikan dulu. Tak tahu tapi ujung-ujungnya aku juga ikut nyobain gitu. Bentar nak sayang, tunggu bentar. Aku juga ikut nyobain, malah keterusan gitu. Malah aku sendiri anaknya berhenti memanah, bapaknya malah keterusan. Bentar, sayang. Bentar. Ya, kira-kira begitu deh kalau saya dulu mah. Sorry, terganggu sama anak ini. Tapi Kang Soki anaknya sampai sekarang ada yang hobi manah juga nggak? Satu doang. Satu doang. Yang pertama. Ya, anak-anakku bosan, bapaknya yang terus malah jadi kuat sampai pensiun sekarang. Oke, kalau gitu kita lanjut topik lain deh. Coba ceritain busur yang dibeli pertama kali dulu, busur apa gitu. Terus pengalaman belinya gimana? Bagus nggak atau jangan-jangan jelek? Kang Ade lah. Sok siapa dulu? Yang penting yang pertama ya, yang dimiliki pertama. Yang pertama itu yang saya beli langsung ya. Kan kalau yang PVC itu kan istri yang beli tuh. Nah, saya coba beli langsung lah karena kayaknya nih asik juga nih. Saya beli sama itu waktu itu Muhammad Archery ya. Iron apa tuh? Mereknya Iron kalau nggak salah. Busur-busur Turki. Harga berapa ya? Harga 3,5 kalau nggak salah. Nah, sampailah bawa ke sekolah. Kan juga ngajar ya. Posisi di string itu busur taruh di dekat tempat main di sekolah. Sama temen itu di dry fire lah. Busur baru 2 hari itu. Nah, kan? Langsung pecah. Nggak langsung pecah. Saya juga nggak tahu kalau emang nggak boleh di dry fire. Ya kan? Wah kayaknya suaranya bagus nih, ceter gitu kan. Itu dari pas teman dry fire itu bisa sampai 5 atau 6 kali lah dia ngelakuin itu. Nah, saya juga nggak tahu kalau emang busur itu harus nggak boleh dilakukan seperti itu. Nah, keesokan harinya saya lihat loh kok ini bengkok busurnya. Twist jadi busurnya. Saya tanya ke yang jualnya, emang busurnya seperti ini ya gitu. Tapi saya bilang bahwa itu saya pakai dry fire sih sama temennya. Oh, enggak Kang, berarti itu ada kesalahan. Coba kirim balik aja, nanti saya perbaiki lagi. Tumben mau bagus itu, mau itu di dry fire mau diperbaiki. Ya tapi mungkin dia nggak tahu kalau saya itu telah di dry fire. Saya cuma bilang kok busurnya bengkok ya, kayak gituin. Habis ini tahu nih. Nah, habis ini tahu minta ganti. Nah terus sama dia nggak bisa diperbaiki, sama dia nggak bisa ya alhamdulillah. Tapi kayaknya orangnya kalau emang buat jualan ya amanah, dia recommended banget, soalnya langsung basa-basi tanpa saya minta untuk diganti, langsung diganti sama dia. Padahal salah ente ini. Iya, karena saya juga nggak tahu kalau busur itu nggak boleh dilakukan seperti itu gitu. Tahu. Awalnya begitu gitu. Oke, itu busur yang pertama ya. Kalau Kang Andi? Kalau busur pertama saya malah bikin yang itu dari PVC. Tapi kok jelek ya, nggak rapi. Terus mulai cari-cari mau beli nih, tapi yang paling murah apa? Dapatnya tuh dulu Aromyu, tapi Aromyu dulu juga masih bikin PVC. Jadi belinya pertama kali beli busur ya busur PVC. Tapi yang dulu kan apa ya? Dia klaimnya ini pakai PVC paling bagus, Rucika. Saya kan dulu taunya PVC cuma Wafin kan. Bikin-bikin patah. Akhirnya beli itu.
lumayan bagus. Pernah malah habis itu jadi reseller, jualin busur-busur PVC, terus mulai kenal sama EFG, pelan-pelan tuh naiknya dari EFG, ngeliat busur laminasi itu kayak wah, wow banget. Sekarang malah punya KTB, lumayan lah gitu ya. Jadi memang awalnya dari PVC sih. Dan kebanyakan dulu waktu awal-awal tuh bikin sendiri karena ya itu pingin ngirit sih, nggak mau modal tapi pingin gitu. Pokoknya cari paling murah aja, bikin yang paling murah. Cuma Aero yang nggak bisa bikin, jadi beli juga yang paling murah sampai dimarahin sama teman. Kamu itu kalau mau ngirit terus gimana bisa bagus tembakannya gitu, dimarahin. Waktu itu paling murah itu Aero bambu petung, tapi nggak ada poinnya waktu itu. Ya, langsung Cuma lancip. diruncingin doang. Iya. Alhasil ya terbangnya gitu kayak ikan apa? Ikan klepek-klepek terbangnya karena beratnya justru berat di belakang. Di poinnya nggak pernah bagus hasilnya. Sampai ditegur temen, dimarahin malah. Gimana mau bagus kalau gini gitu. Akhirnya ya deh coba-coba sekali-sekali invest beli Aero yang agak baikan. Nah, baru mulai ada hasilnya tuh gitu. Itu sih. Sip. Kalau Kang Saipul, Kang Sugeng Saipul. Ya, awal pertama itu yang PC itu tadi yang model breakdown itu yang R3 yang ada isi bambunya itu tahun tahun 2019 ya baru mulai itu sih. Gitu Ya sama itu. Oh ya itu juga. Kesana semua Ya. Awal-awal kesana semua ternyata. Oh, yang belum paham gitu. Baru murah kan? Belum paham terus nggak ada modal juga. Modalnya mungkin ada aja, cuman kan nggak tahu cari yang paling murah dulu kan. Iya takutnya nggak lama gitu mainnya kan. Takutnya iseng-iseng doang tahu-taunya keasikan. Nah, habis itu tahun berapa itu selang berapa bulan 3 bulan kalau nggak salah saya pulang dari Jakarta naik bis 5 jasa itu ditaruh di balkon pas di rest area bisnya pergi sayanya ketinggalan jadi busurnya meninggalkan saya Kang. dari situ baru mulai dari situ baru mulai mikir tuh kita gitu baru nyari ya ke teman-teman itu ya alhamdulillah sampai sekarang masih terus lanjut main gitu aja Kang. Oke. Kalau Kang Ray, Kang Andri. Siap. Wah mantep nih teman-teman ceritanya nih sahabat-sahabat nih ini busur pertamanya. Kalau saya kayaknya agak panjang nih nggak apa-apa ya. Jadi cerita nih. Jadi awal cerita disambung lagi tuh sama awal memanah tadi itu kan. Jadi akhirnya kan kalau saya orangnya nggak mau setengah-setengah. Kalau sudah serius atau sudah mau belajar tuh saya orangnya nggak setengah-setengah. Jadi waktu itu sama yang pegang lapangan di Samarinda ya. Saya nggak usah nyebut nama. Nah itu saya kebetulan beliau bowyer. Jadi sekalian saya mau pesan ke beliau busurnya sekalian. Oke, nanti tak bikinin bilangnya. Oke. Setiap minggu latihan, 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan nggak aneh masih pinjem nih. Tapi aneh sudah mulai ini pengen di rumah tuh pengen gitu sambil narik di rumah. Nggak ngerti dulu istilah kapase kan nggak ngerti itu. Cuman aneh udah mikir kayaknya kalau misalnya cuman latihan di lapangan doang kurang deh. Harus di rumah harus di drill juga narik gitu. Ternyata memang ada kan latihan kapase itu kan. Akhirnya masih belum ada kejelasan tuh sampai 3 bulan kemudian kalau kata SpongeBob kan. Jadi akhirnya selingkuh nih maksudnya cari alternatif lain. Dan jujur kemarin itu aneh nggak pernah tahu bahwa bowyer tuh di Indonesia banyak sekali, serius
Ini ini cerita polos ini benar-benar aneh tuh waktu kemarin di Panahan itu sangat polos sekali. Aneh mikir Bowyer itu yang bersangkutan aja. Karena diarahkan secara mindsetnya juga kayaknya Bowyer tuh yang bersangkutan aja gitu yang mumpuni. Akhirnya setelah aneh tahu kan sama Radito itu udah lama kenal sama Radito Embara, mungkin kalau teman-teman Panahan tahu lah nama ini kan, Radito Embara dari Bontang. Kebetulan teman main airsoft. Akhirnya colek-colek ke dia sedikit kan. Brother, ada busur yang bisa dibeli kah? Gini-gini bla bla bla. Ternyata bisa. Akhirnya pesan sama Radito. Jadilah busurnya beliau tuh yang dilapis sama kulit kayu. Sangat cantik sekali lah pokoknya. Dengan harga yang sangat terjangkau lah. Menurut saya sangat terjangkau harganya. Sangat terjangkau sekali, tapi cukup membuat saya akhirnya punya busur gitu. Nah, itu busur pertama saya dari Radito Embara. Nah, waktu itu LBS-nya itu 28. Karena saya bilang, brother jangan terlalu tinggi deh anunya LBS-nya. Ditanya berapa LBS-nya Mas Andre, Mas Ray. Berapa ya? 25 kah kata saya kan. Wah, masa Mas Ray 25 dia bilang. Iya, soalnya 30 nggak kuat. Saya bilang kan, udah tinggiin 28 aja ya. Kata dia, sudah 28 deh kalau gitu. dan itu busur pertama. Akhirnya saya masuk di grup HBI kalau nggak salah ya. Sama dia yang masukkan itu di grup HBI. Nah, baru terbuka tuh wawasan saya. Wih, ternyata banyak juga nih masyarakatnya nih. Panahan ini ternyata banyak juga masyarakat, dan Bowyer itu nggak hanya 1-2 orang aja, ternyata luar biasa banyak sekali, dan ada busur impor juga. Baru tuh saya di situ mulai kepolosan saya buang, saya bongkar gitu. Akhirnya cari-cari info bla 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 BCND, dan kemudian malah diarahkan sampai ketemu sama Kang Rio di situ, dan akhirnya ketemu sama Goying ini gitu. Dan ternyata wah, saya mengenal Goying mengenal lebih banyak, membuat khasanah keilmuan tentang memanah saya malah akhirnya di situ bisa digali lebih dalam lagi gitu. Jadi busur pertama saya itu busurnya Kang Radito Embara, dan sampai sekarang masih ada yang pakai adiknya istri saya. Jadi sekarang saya satu keluarga tuh memanah semua. Istri, anak saya empatnya sampai yang usia 3 tahun tuh memanah tuh. Saya kasih busur yang 8 LBS, masih mau memanah sampai sekarang, alhamdulillah. Hebat, di rumah saya sendirian. Ya? Gimana? Di rumah mah saya sendirian yang memanah. Di rumah sendirian. Saya jadi hobinya beda-beda. Kalau ke lapangan tuh Kang, turun semua Kang. Dulu waktu awal saya memanah itu jauh Kang, lapangannya tuh setengah jam dari rumah tuh, setengah jam. Jadi dengan kerempongannya kan, bawa anak-anak, bawa istri. Jadi persiapannya aja udah sejam lebih tuh. Setengah jam lebih kan. Persiapannya setengah jam lebih. Saya kebetulan baru pulang dari kantor jam 3. Jadi persiapan setengah jam, sempat sholat di jalan, sholatnya tuh biar cepet kan di jalan. Nyampe sana setengah 5. Kadang jam 5. Selesai jam setengah 6 lebih. Jadi hanya berapa menit lah, berapa puluh menit lah memanah tuh. Itu setiap hari itu kadang kalau saya pas lagi pulang jam 3 pasti saya ajakin memanah keluarga saya itu. Alhamdulillah dikasih jalan. Sekarang malah punya lapangan sendiri di atas rumah, di halaman kosong di atas ini. Tadinya sawah pepohonan lah, pokoknya rindang banget lah, dibantas semua sama saya, sama Kang Rio, sama istri saya, lebih banyak istri saya sih. Dan akhirnya gotong royong, dan alhamdulillah panjangnya bisa sampai 90 meter, lebarnya 10 meter lebih. Alhamdulillah akhirnya sekarang mau manah kapan aja tinggal naik ke atas saja. Gitu kan. Enak kalau gitu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, giliran saya ya terakhir ya. Ya.
Kalau dulu kalau busur pertama saya itu kalau yang tadi saya sebut itu buat punya anak kan ya. Busur apa namanya? Busur rekor bapak itu PVC itu kan punya anak. Nah, biasanya saya tertarik nyari sama dulu juga nggak ngerti apa-apa kan awal-awalnya kan nyari di Tokopedia kalau nggak salah. Nggak usah sebut merek ya. Busur MTI gitu. Itu yang pertama saya beli itu. Mereknya Saya tahu itu. Mereknya itu kalau nggak salah model Turki tapi agak panjang. Harganya 400-an kalau nggak salah. Tapi busurnya lumayan buat pemula mah lumayan itu. Cuman ternyata pelat apa fiberglass yang dipakai itu bukan model EFG tapi model apa namanya PCG yang kotak-kotak gitu, tau nggak? Jadi dipakai terus seminggu atau 2 minggu patah aja. Wah. Tapi busurnya ini lumayan sih kalau buat pemula yang nggak paham apa-apa ya lumayan buat belajar gitu ya. Ternyata produsennya ini mau ganti, untungnya mau ganti sih, dikirimlah depan gantian ini. Cuman saya kapok makainya, saya kasih ke klub, terus saya beli busur yang lain. Itu busur pertama saya ya busur merek MTI itu. Gitu. Oke, ada lagi yang masuk nggak ada ya? Cukup? Oke, sudah 30 menit, sementara kita cukupkan dulu. Siap. Obrolan yang cukup menarik biarpun tidak bermanfaat ya. Siap. Bermanfaat lah. Kita mah ngobrol santai aja. Curhat itu. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa di episode berikutnya.